hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember ini. Bukan untuk menghakimi kita, tetapi memberikan arah jalan bagaimana hidup yang baik, bagaimana tujuan dan akhir hidup kita itu mau kemana. Jadi di situ Tuhan sudah memberikan pengarahan hidup kita. Adanya kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hari lahir Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus kepada manusia ya, terutama kepada saya. Hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dunia dan Dia lahir sebagai juru selamat kita yang menebus dosa kita. Kelahiran Tuhan Yesus, kita bisa mengumpul bareng dengan teman-teman di gereja. Spesial dan berbeda banget kan, benar-benar merasa deket banget sama Tuhan Yesus karena pas hari Natal tuh kan Tuhan Yesus lahir, jadi merasa sederajat gitu loh, benar-benar manusia sama. Kita mendengarkan lagu-lagu penyembahan kepada Tuhan tentang kelahiran Yesus hanya di waktu Natal, menjelang Natal. Tetapi kalau Yesus lahir di hati kita, setiap hari pasti ada di hati kita. Pasti kalau keluarga kumpul makan-makan. Kado? Foto-foto di pohon Natal gereja. Itu sih, iya foto bareng gembala. Itu sih yang paling dinanti-nanti sih. Bungkus kado sih. Bungkus kado buat anak-anak kan, jadinya kalau bungkus kado kan kita biasanya kumpul tuh guru-guru sambil ngobrol, sambil bercanda gimana setahun ini, itu sih yang paling dinanti sih. Suasana Natal sih pastinya, karena biasanya kan dari awal Desember tuh kita udah mulai ada suasana-suasana Natal, nggak cuma di gereja gitu, mungkin di tempat-tempat umum, di mal-mal tuh udah ada pernak-pernik Natal, dekor-dekor Natal, bahkan lagu-lagu Natal. Hadiah Natalnya? Tunggu-tunggu itu ibadah Natal umum karena seru banget, bisa rame-rame gitu kan, bisa nonton drama, tablo, terus kur juga, terus bisa ngelihat gereja itu penuh sampai ke balkon 2, rasanya seneng banget. Tuhan luaskan bahwa kita itu justru ditantang sebetulnya ya, dengan satu kondisi yang ya serba terbatas ya, ke gereja nggak boleh, ini nggak boleh, tapi puji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai. Natal di tahun ini kita sangat prihatin ya. Percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu kalau Tuhan yang mengizinkan, kita terima dengan segala keikhlasan. Natal tahun ini jauh lebih bersyukur dari Natal-Natal sebelumnya. Tetap bersyukur sih, tetap bisa kita datang ke gereja atau mungkin ada yang live streaming di rumah, tetap bersyukur sih masih bisa beribadah. Sedih, nggak bisa kumpul bareng. Sedih karena nggak bisa datang ke gereja, nggak bisa ngumpul-ngumpul juga bareng teman. Tetapi dengan adanya teknologi yang jauh-jauh hari diberikan kepada manusia, malah tidak terputus. Kita bisa mengikuti tetap dengan secara online, ya, di mana kita di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan, kita di rumah dapat menyelidiki, membaca. Penyertaannya Tuhan itu benar-benar terasanya ya malahan ya sekarang gitu kan. Bersyukurnya makin diberkati ya, seenggaknya lah ada aja gitu berkat yang datang ke keluarga kami. Walaupun Natal seperti ini, anak-anak sekolah minggu tuh online tapi masih tetap antusias. Jadi aku ngerasa bersyukur juga gitu, maksudnya mereka masih punya kerinduan untuk ibadah, terus mereka punya kerinduan juga buat Natalan online padahal gitu. Disyukuri dari Natal tahun ini tentunya masih diberi kesehatan sama Tuhan, sampai saat ini masih ada, masih bisa merayakan Natal, masih bisa beribadah. Kita masih bisa melakukan ibadah Natal di wadah-wadah yang ada. Bersyukur juga Cici udah kuliah gitu kan, udah kerja juga. Nyanyian
bernyanyi buat Tuhan. Puji-pujian bareng juga sama Tuhan. Jadi sendiri sih, jadi kayak iya benar meluangkan waktu untuk Tuhan, terus kayak berdoa. Waktu, dari mulai waktu untuk memuji Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, supaya selalu setia, selalu ada sama Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lahir untuk
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, selamat sore seluruh jemaat bakti. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Yesus, walaupun secara online. Tema yang diangkat pada tahun ini dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat ini didahului dengan ayat-ayat sebelumnya
yang berbicara mengenai pengalaman Petrus waktu ada di atas gunung bersama-sama dengan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Petrus, dia katakan, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, nubuat terbesar dan penggenapannya yang berhubungan dengan Yesus itu sudah dinubuatkan dalam rentan waktu 4.000 tahun oleh kurang lebih 30 orang, dan ada kurang lebih 330 nubuatan yang sudah digenapi tentang kedatangan Yesus yang pertama. Petrus katakan, kami sudah diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Ditambah dengan pengalaman Petrus bersama dengan Yesus 3,5 tahun, dan pengalaman yang di atas gunung yang ditulis mendahului ayat 19 ini. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu dan kebenaran nubuatan yang telah digenapi itu, maka Petrus katakan kami semakin diteguhkan. Lalu ayat bagian B-nya katakan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Jadi sekarang kepada kita, kamu yang memperhatikannya seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Kita tahu bahwa dunia ini gelap. Sehingga anak Tuhan diberikan satu dorongan yang begitu kuat untuk memperhatikan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 105 katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita seharusnya mempercayai firman Tuhan dengan sepenuh hati, serta menjadi fokus perhatian kita untuk menghadapi dunia yang gelap ini. Tidak ada jawaban yang lain selain kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Harapan untuk jemaat Tuhan di tahun 2021 sesuai dengan tema yang diangkat untuk tahun 2021, kita semakin teguh di dalam firman Tuhan, semakin memperhatikannya, mempelajarinya, sebab tidak ada pilihan lain di tengah kegelapan dunia ini. Dan pandemi COVID-19 ini tidak ada jawaban yang lain selain firman Tuhan. Itulah harapan Ibu Gembala untuk seluruh jemaat Tuhan. Di tahun 2021 kita semakin diteguhkan, dan mari memperhatikan firman Tuhan seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Sampai kita mengalami bagaimana fajar itu menyingsing. Sampai kapan memperhatikan firman Tuhan? Sampai fajar menyingsing, ada waktunya, jangan berhenti tengah jalan. Sampai fajar menyingsing. Artinya kegelapan berlalu, matahari itu terbit. Dan bintang timur berbicara mengenai Kristus. Jadi sekarang kita bukan hanya melihat ke belakang tentang kelahiran Yesus, itu telah digenapi. Yang perlu kita siapkan adalah kedatangannya yang kedua kali. Perhatikanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lakukan dalam hidup kita semua, seluruh jemaat di tahun 2021. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita
sedang memperingati kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Banyak nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi, seperti tadi dikatakan ada 300 jumlahnya. Sehingga setiap orang yang membaca Alkitab, tentu mereka akan bertanya-tanya, ini nubuatan kepada siapa? Untuk siapa? Dan seperti kita sudah baca beberapa kali, kalau di dalam Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, itu sudah menubuatkan. Ya, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dikatakan begini, dengarkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sampai di situ saja dulu. Jadi ini nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia 700 tahun. Ya. Dan apa yang dinubuatkan itu memang sudah digenapi. Dikatakan seorang anak telah lahir buat kita. Ya. Jadi kata seorang anak telah lahir buat kita di sini itu ditujukan kepada Yesus. Kalau kita tahu bahwa Yesus itu firman yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes ya, dikatakan firman menjadi manusia. Nah, oleh sebab itu setiap tahun orang-orang Kristen bersuka cita menyambut Natal. Ada satu hal yang wajar, karena Yesus itu pemberian dari Allah yang terbaik dari antara semua pemberian-pemberian Allah. Karena melalui Yesuslah dijanjikan kehidupan yang kekal. Kita tidak masuk neraka kalau kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar memperingati Natal, memperingati Paskah dan lain-lainnya, hari-hari raya Kristen, tapi harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kalau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sia-sialah ya kita. Tetapi kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan merasakan sukacita. Jadi bukan Natal kita peringati itu kita senang karena ada hadiah, apalagi untuk anak-anak kecil, hadiah, saling tukar kado, ya, makanan enak-enak, bukan itu. Tapi pribadi Yesus itulah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus, seorang guru agama, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3, ya, Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ya, jadi pengalaman baru ini dilahirkan kembali. Pengalaman baru ini bersama-sama dengan Yesus. Bukan kita sebagai orang Kristen, Yesus di luar kita. Ya, itu harus ada di dalam kita, pengalaman baru. Itu yang disebut pengalaman baru, lahirkan kembali. Jadi sukacita kita bukan oleh karena perayaan Natal, tiap tahun kita adakan pesta-pesta. Tidak. Tetapi ciri dari sukacita yang benar adalah terima Yesus dalam hidup kita.
maka sukacita itu akan kita alami. Saya baca di dalam Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8, sebagian dari 8, bagian yang terakhir ya, bagian C gitu. Ini saya bacakan saja, 8C. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi nabi-nabi mereka hanya bernubuat. Nah, mereka sendiri tidak tahu ini ditujukan kepada siapa. Nah, Alkitab katakan itu sebetulnya ditujukan kepada Yesus nubuatan mereka. Dan kitalah yang berbahagia. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir. Kita mengalami bukan hanya kehadiran Yesus datang di dunia di Bethlehem, tetapi dia hadir di dalam hati kita. Itu ada sukacita. Setiap orang Kristen diharuskan memiliki sukacita itu. Bukan karena kekayaan yang membuat kita sukacita, tetapi kehadiran Kristus di dalam diri kita. Itulah yang menyebabkan sukacita di dalam hidup kita. Saya harapkan jemaat bakti, GPDI bakti yang memiliki sukacita bukan karena kekayaan. Ya, kekayaan kita perlu untuk mempermudah kita. Misalnya kalau punya mobil, mau ke Jakarta, mau kemana saja itu mudah. Ya. Tapi bukan itu yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita adalah Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Saya tidak perpanjang. Ya, saya mau mengajak kita berdoa. Pada perayaan Natal ini Tuhan, kami mau merasa sukacita seperti yang Engkau janjikan buat umat-umat-Mu yang dalam perjanjian lama. Terima kasih Tuhan, kami mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Sia-sialah hidup kami sebagai orang Kristen tanpa Engkau Tuhan. Tapi bersama-sama dengan Engkau, kami memiliki sukacita. Memang kami membutuhkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup ini. Tetapi kebutuhan hidup itu tidak menjamin kami sukacita. Tetapi Kristuslah yang membuat kami sukacita. Sehingga di dalam keluarga ada sukacita. Walaupun hidup kami sederhana. Karena pribadi Engkau ada di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu sepanjang kami memperingati Natal ini. Bahkan menyambut tahun yang baru. Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup ini. Istimewa bangsa kami sedang ditimpa wabah COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu, Engkau telah menjaga dan memelihara kami sampai hari ini. Bahkan Tuhan, kami akan melalui lagi hari-hari yang akan datang. Biarlah kami boleh akhiri tahun ini dengan anugerah Tuhan, dan kami menyongsong tahun yang baru dengan anugerah Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang sedang ditimpa wabah COVID. Tuhan, tolong bangsa kami supaya dapat melalui wabah ini dengan sebaik-baiknya. Korban semakin berkurang Tuhan. Beri hikmat kepada Bapak Presiden dan pembantu-pembantunya supaya dapat menangani COVID ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ekonomi semakin cerah. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Beri hikmat kepada pemerintah kami dalam menangani keadaan ekonomi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah pohonkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepada Tuhan, sumber berkat bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Hidup jasmani,
juga istimewa hidup secara rohani. Mereka ada di rumah Tuhan, tapi kiranya berkat Allah turun di atas mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat, kasih sayang, dan pemeliharaan dari Allah Bapa menyertai umat-umat-Mu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Semua berkata amin. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang telah menyertai jemaatnya sepanjang tahun ini, sehingga kita dapat merayakan kembali hari kedatangannya di dunia ini. Meskipun di tengah pandemi, kita semua menyambut Natal ini dengan penuh sukacita dan semangat. Memang selayaknya bila kita semua membalas kasih Kristus dengan memuliakan Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Dengan tulus, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan jemaat yang telah ambil bagian, dan khususnya kepada Bapak dan Ibu Gembala terkasih, sehingga ibadah dan perayaan Natal berjalan dengan baik. Selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami Gembala Jemaat mengucapkan Selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Selamat Natal tahun 2020. Selamat Natal untuk Bapak Ibu Gembala. Selamat Natal. Selamat Natal tahun 2020. Selamat Natal kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Natal tahun 2020. Selamat Natal tahun 2020. Untuk saudara-saudara sekalian, ya rekan-rekan, ya Tuhan selalu menyertai kita, ya dalam kehidupan kita. Yang penting adalah semangat, ya. Di Natal ini kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita. Biar kita sebagai umat Kristen makin bersatu dan makin mengerti
apa artinya kita sebagai orang Kristen. Dan juga tidak lupa menyambut tahun baru, tahun 2021, biarlah persoalan pandemi ini bisa diatasi, baik oleh kita pribadi maupun oleh pemerintah. Dan selamat tahun baru 2021. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.